Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jabat tangan kiri kananmu, katakan hari ini kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Lagi katakan kita diberkati Tuhan. Sambil lambaikan tanganmu. Nah, saya lihat di sini ada orang tua dari Bapak Jovi, Ibu Jini. Nah, ini orang tua dari Ibu Jini. Pertama kali saya lihat, saya cuma gantengnya memang lebih ganteng Bapak. Puji nama Tuhan. Hari ini juga ada Bapak Won. Nah, jadi yang di sebelah sini boleh jabat tangan sini, yang sebelah sana jabat tangan sana. Kasih tangan, katakan hari ini kita pasti semakin diberkati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Yes, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah hari ini kita akan segera mulaikan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala kita, kita buka dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pagi hari ini anugerah-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu luar biasa. Boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup kami. Kami percaya kami ada sampai pagi ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena berkat Tuhan. Semua karena cinta Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena hebat kami. Karena itu pagi hari ini tidak ada hal yang dapat kami sombongkan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang akan kami tinggikan, hanya Engkau yang akan kami muliakan, hanya Engkau yang akan kami sanjung dan besarkan di tempat ini. Dan kami percaya ketika kami memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan memenuhi tempat ini, menjamah setiap yang sakit, memulihkan setiap tubuh yang lemah, bahkan membangkitkan semangat baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu tinggal turun atas kehidupan para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, semua yang terlibat pelayanan hari ini, semua tinggal dalam urapan Tuhan. Pagi hari ini kami semua pasti merasakan jamahan Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Karena itu kami hanya alaskan ibadah ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pimpin hantar umat-Mu yang sementara dalam perjalanan, tibakan dengan segala selamat. Sama-sama kami puji, muliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama yang siap memuji Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus Allah, beri syukur Allah, simfoni indah.
Engkau layak disembah, sebab Engkau Tuhan. Mari setiap hati yang rindu pagi ini, taruh tangan kirimu di atas dadamu, angkat tangan-tanganmu, nyatakan bahwa Engkau sedang memuji menyembah Tuhan. Setiap hati terkoneksi dengan Tuhan pagi ini. Saya rindu sama Tuhan dari bagian depan sampai bagian belakang. Hari ini akan lagi dalam hidupmu. Glory, 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 glory. Yes, yes. Mari terus angkat suaramu. Lagi, haleluya, 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 angkat kedua belah tanganmu. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam Engkau. Besar Allahmu, nyanyikan besar Allahmu, selamanya besar dahsyat Yesusku. Tetap dengan kedua belah tanganmu terangkat, kembali katakan besar, besar.
Allah yang mulia, Raja segala raja. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau perkenankan kami lagi boleh hadir di dalam Ka'bah yang kudus ini ya Bapa. Terlebih lagi Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk menikmati hari ini di minggu terakhir di bulan ini ya Bapa. Kami melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa bagi setiap kami. Kehidupan yang kami lewati semua ada dalam sepengetahuan-Mu, dan tidak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Engkau Allah yang selalu berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga seiman kami seluruh di tempat ini hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan ya Bapa, serahkan ibadah ini awal pertama pada akhirnya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Curahkan Roh-Mu yang kudus memurnikan dan melawat setiap kami, sehingga sakit disembuhkan, dikuatkan dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pergerakan kuasa Roh Kudus terjadi di tempat ini, dan roh kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Berkati setiapnya ya Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan, kesaksian diberitakan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, bahkan taburan yang akan kami berikan, seluruhnya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh kembali lagi dikuatkan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Curahkan roh puji-pujian, roh sukacita melimpah di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan ada atas tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Jadilah sungguh kami di bumi seperti di surga, dan kami tahu ada atmosfer surga di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih lagi siap lagi mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini, waktu ini tidak akan kembali besok. Tuhan besok kasih kesempatan 4 orang semua ini pagi. Pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu kita dalam memuji Tuhan, baik dalam penyembahan. Gunakan waktu ini yang Tuhan sudah beri. Kita lihat opa yang sudah tua dengan menggunakan tongkat karena punya kemauan, punya sukacita, mau datang beribadah pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kita yang kuat? Bagaimana dengan kita yang kuat? Mari kita bersenangkan benar-benar hati Tuhan pagi hari ini. Jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan, tapi pandang Tuhan. Di saat Bapak Ibu mengangkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Amin. Dengan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji
Dia seperti air yang mengalir. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita akan Dia seperti air yang mengalir di hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir
Kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami naik menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, agar firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan itu mendapat tempat dalam hati kami, mendapat tempat dalam pikiran kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu di hari ini, di pagi yang indah ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada Bapak kembali. Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, haleluya. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat belum lupa saya walaupun baru 2 minggu saya keluar. Jangan sampai ada jemaat bilang, ini siapa ya? Nah itu bahaya Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu masih ingat saya gembala ya? Saya masih tanya sama Bapak Oke, jadi siapa yang melayani Bapak Oke? Oh sudah, saya sudah tugaskan ke situ. Nah puji Tuhan, pimpinan Tuhan dalam perjalanan saya dari Surabaya sampai ke Kopayato dalam keadaan selamat. Hari Rabu sempat saya sempatkan diri untuk ini bisa ibadah Rabu, saya sudah saksikan. Sebenarnya saya bisa pulangnya itu kemarin Sabtu, baru sampai di Kopayato karena ini saya cuma periksa gigi, tetapi dokter bilang sudah harus operasi. Nah, sudah harus operasi, langsung dioperasi di tempat praktek. Yang asik Bapak Herman bilang begini, karena dengan pergi dengan Bapak Pendeta Herman harus dioperasi. Saya tahu biayanya bukan sedikit, tetapi lumayan mahal. Lalu itu saja saya cek di Gorontalo, berkisar 2,5 sampai 5 juta. Dan benar Bapak Ibu, hampir 5 juta. Tetapi Bapak Herman bilang sudah. Ini Bapak Herman yang sudah, karena kamu tamu jadi Bapak Herman yang sudah bayar. Ya asik Bapak Herman bilang begini, untung ya kita langsung periksa, langsung cabut. Kalau tidak bahaya itu. Saya bilang bukan Bapak Herman yang untung, saya yang untung. Dia tuh sudah hilang sakit gigi saya, dibayar lagi gratis Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah itu semua karena anugerah Tuhan. Sebenarnya saya harus pulang nanti Sabtu karena hari Jumat saya harus kontrol lagi. Tetapi karena perintah Menteri Kesehatan yang ada di tempat ini, Ibu Rohani, ya harus segera balik. Makanya saya berkata kepada dokter, kalau boleh cabut benangnya itu nanti di Gorontalo saja. Dokter bilang, oh iya. Dan puji Tuhan, ternyata bisa. Walaupun saya masih berapa hari ini minum anti nyeri, tetapi semua bisa berjalan dengan baik, semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua doa-doa dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah mendoakan kami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga saya ada sebagaimana saya ada dengan kekuatan yang Tuhan beri. Semua doa-doa dari Bapak Ibu. Sebentar saya akan balik lagi ke Gorontalo karena ada urusan besok pagi di kantor Dimas Kristen. Mungkin sorenya saya sudah langsung balik lagi ke tempat ini. Saya minta terus doakan supaya perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup saya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya lihat ada wajah-wajah baru, wajah-wajah yang penuh sukacita, dan wajah-wajah yang pasti diberkati Tuhan. Amin. Kitab Daniel. Bapak Ibu, saya pernah cerita mungkin di sini. Kalau kitab Daniel sekarang lihat di HP itu gampang, tinggal cari keluar Daniel, ya toh. Tetapi kalau orang-orang dulu itu masih pakai Alkitab begini, itu yang masih repot. Kadang mesti cari bolak-balik cari. Nah, banyak orang sudah lama tapi kadang lupa kitab Danielnya itu letaknya di mana.
Kitab Daniel itu saya percaya kita tahu bersama ada dalam perjanjian lama. Perjanjian lama. Bilang kiri kanan perjanjian lama. Karena ada orang yang sementara khotbah itu Bapak, itu orang Batak. Jadi mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 2. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 2. Oh, semua sudah diam tenang, tapi ada satu di depan itu pokoknya cik, pokoknya dia bolak-balik ini kertas, masih selip kertas. Oh, dia bilang begini, sudah aku bilang kitab Yohanes pasal 3 ayat 2, tetapi dia ada cik, ribut. Lalu ini Bapak tanya begini, Pak, kau buka di mana itu kitab Yohanes? Soalnya ini pengkhotbah tahu tebalnya kitab itu bisa kelihatan dari sini. Perjanjian baru atau perjanjian lama yang buka. Nah, sedangkan kitab Yohanes ini perjanjian baru. Ini mau pintar-pintar cuma sini. Perjanjian baru, Pak. Tapi pendeta lihat dari atas kayaknya perjanjian lama yang dia buka ini. Jadi pendeta tanya, hei Bapak, kau buka di mana itu kitab Yohanes? Dia bilang, aduh Pak, ini yang kubuka sekarang Amos. Kenapa sudah sampai Amos? Ya karena di kampungku rumah Bapak Yohanes berdekatan sama Bapak Yohanes. Maka ku carilah dekat Bapak Amos. Ternyata salah. Sekarang kitab Daniel dalam perjanjian lama. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Ayat 16, 17, 18. Daniel 3 ayat 16, 17, 18. Sudah dapat katakan amin? Amin betul ini? Oke. Sama-sama kita baca dengan perlahan. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sampai sini. Siapa yang tahu ini kisah tentang siapa? Tadi kita baca ayat 16. Sadrak, Mesak, Abednego adalah cerita yang sudah banyak kali kita dengar, bahkan dari sekolah minggu. Siapa yang belum pernah dengar kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Tidak tahu juga, kepala puji Tuhan nanti hari ini kita dengar. Ada bisa angkat tangan? Maju ke depan saya. Wah, haleluya. Ini bahaya ini. Bahkan guru-guru sekolah minggu untuk mempermudah anak sekolah minggu dalam kisah ini, mereka mengikat 3 nama ini menjadi SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu 3 orang pemuda yang dimasukkan ke goa kemana? Ini harus diluruskan Bapak Ibu. Saya harus benar-benar mengecek bahwa kita tahu tidak kisah ini. Soalnya waktu Ibu Rohani pertama kali lulus dari sekolah kita, ini kasihan karena memang baru pertama kali sekolah kita punya kerinduan melayani. Tiba-tiba dia bawa kisah di sekolah minggu. Adik-adik, waktu Yusuf ditelan oleh ikan paus. Adik-adik anak sekolah minggu, bukan Yusuf mami, tapi Yunus. Jadi jangan kalau Bapak Herman bilang ada orang setel tahu dan ada tahu setel. Ini benar-benar tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 orang pemuda yang mengalami yang namanya ujian iman. Jadi khotbah saya hari ini adalah ujian. Bilang dulu sama-sama,
Ujian kalau kita belajar dari kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego dari pasal 3 ayat 16 sampai 18 tadi, ada 3 bentuk ujian. Ada 3 bentuk ujian yang harus dilalui oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga bisa dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dewasa di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Ujian yang pertama ialah pendengaran. Bilang sama-sama, pendengaran. Iya, Pak. Pendengaran di dalam ayat 16 dikatakan, dan bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya, pada pemerintahan Raja Nebukadnezar yang ada, Raja Nebukadnezar ingin membuat sebuah patung. Bukan hanya ingin, tetapi membuat sebuah patung, di mana patung itu harus disembah oleh semua orang yang ada pada pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tidak ada satupun yang tidak menyembah patung itu. Hal ini disampaikan, diumumkan ke seluruh negeri yang ada, sehingga semua orang yang hidup pada zaman itu mendengar hal itu. Ini adalah tantangan yang pertama, ini adalah ujian yang pertama. Mungkin kedengaran sesuatu yang biasa saja, yaitu cuma mendengar. Tetapi Bapak Ibu, pendengaran ini akan sangat-sangat mempengaruhi perjalanan iman saya dan saudara. Sadrak, Mesak, Abednego ketika mendengar hal ini bukan hal yang biasa. Ini adalah tantangan, ini adalah pergumulan di mana yang harus nantinya mereka akan alami di depan, yang akan mereka hadapi di depan. Karena mereka tahu mereka tidak akan mungkin menyembah patung itu. Sedangkan dikatakan orang yang tidak menyembah patung itu akan dihukum. Dihukum dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, pendengaran ini betapa penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan. Ada banyak orang menjadi undur tawar hati hanya karena pendengaran. Bahkan ada istilah duniawi, aku bilang tipis talinya. Ada banyak, coba Bapak Ibu, ada banyak orang, saya tanya, mana lebih cepat merespon kita? Pada hal yang negatif atau pada hal yang positif? Dari hasil survei yang ada, orang cenderung akan lebih merespon sesuatu yang negatif dengan secepat mungkin dibandingkan hal yang merespon sesuatu yang negatif dibandingkan hal yang positif. Terbukti apa? Gosip masih jalan, silet masih menjadi favorit. Ibu-ibu kadang berkumpul, tahu itu artis ini, secerau dia dengan suami. Apa ada hubungan dengan hidupmu? Iyo, itu dong ada main sinetron sama-sama, itu yang bunga, itu film bunga. Apa ada hubungan dengan hidupmu? Tapi karena sesuatu yang negatif, kata kalau televisi bilang apa, semakin digosok semakin sip. Kalau ada orang bicara sesuatu yang jelek tentang hidupmu, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Di mana dia? Di mana? Cepat sekali. Biar ada makan, kasih tinggal itu makanan. Cepat pikiran. Kita pikiran dia. Mana kita berbeda sih? Betul atau benar? Tapi kalau orang bilang begini, orang bilang kemari bukan main. Itu Om Ade kukis sedap sekali. Biar hari Minggu sekarang besok tidak mau ujung kukis. Karena sudah dengar khotbah hari Minggu, hari Rabu. Iya toh? Biar hari Minggu so tidak mau ujung kukis. Pagi-pagi langsung bangun ibadah. Iya toh? Apa yang terkenal? Cuma senyum, puji Tuhan. Cuma sekadar itu. Tetapi kalau orang bilang begini, bukan main. Oma Ade ini saya karena biasa di Oma, ini cuma contoh.
Oma ada punya kue, so ada rambu, ada